Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat, senantiasa ada dalam suasana yang menggembirakan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu gembira ya dalam kesehariannya. Apa kabar ayah bunda? Selamat berjumpa kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran putra-putri kita, yang dibuat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh putra-putri kita selama belajar dari rumah. Masih dengan Pak Mumu Mujamil atau Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah melalui video pembelajaran ini. Kita sudah berada di tema 2, subtema kedua, pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah, ini merupakan video pembelajaran yang ke-21 ya anak-anakku semuanya. Kita sudah 4 minggu masuk ke minggu kelima anak-anakku semuanya ya. Kita sudah masuk ke minggu kelima selama di semester pertama ini. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi pembelajaran kita sudah berada di subtema 2 anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah menuntaskan pembelajaran tema 2 subtema 1. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di subtema 2, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwa video pembelajaran ini memang untuk siswa kelas 5, namun bagi anak-anakku semuanya kelas 4 maupun kelas 6, silahkan boleh menonton video pembelajaran ini, karena isi dari video pembelajaran ini selain menarik juga cocok untuk anak-anakku semuanya yang kelas 4 maupun kelas 6. Anak-anakku semuanya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelumnya mohon izin Bapak menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Kenapa ini disampaikan? Ini penting anak-anakku semuanya ya. Belajar tanpa tujuan itu kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Maka penting bagi kamu untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, diharapkan setelah anak-anakku semuanya menyaksikan video pembelajaran ini ya, setelah anak-anakku semuanya memperhatikan apa yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini, anak-anakku semuanya diharapkan nanti mampu ya. Setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anakku semuanya harus mampu, pertama, menjelaskan cara mencari informasi dengan menggunakan kata tanya ya. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah belajar kemarin ya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih kembali
Bagaimana sih cara mencari informasi dengan menggunakan kata tanya? Kamu kan sudah belajar aneka kata tanya, ada 6 ya. Kemudian kita juga akan belajar penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, ini apa sih penyebab dari gangguan pernapasan? Setelah kita kemarin belajar organ-organ pernapasan baik pada hewan maupun pada manusia. Kemudian kita juga belajar, anak-anakku semuanya harus bisa menjelaskan salah satu penyakit ya, salah satu penyakit gangguan pernapasan yaitu penyakit asma. Kemudian dan yang terakhir adalah anak-anakku semuanya nanti diharapkan mampu menjelaskan apa itu properti tari dan fungsinya ya, contohnya apa. Nah, inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku semuanya kuasai setelah anak-anakku semuanya mengikuti video pembelajaran ini. Jadi anak-anakku semuanya silahkan fokus dengan 4 tujuan pembelajaran ini. Oke, siap ya? Baik, kalau anak-anakku sudah siap, nah ada beberapa hal yang perlu anak-anakku semuanya persiapkan terlebih dahulu. Seperti biasa ya, kamu siapkan perangkat belajarnya, buku, alat tulis, kemudian kalau kamu menggunakan laptop, perangkat elektronik lain ya, smartphone, jangan sampai jauh sumber daya listriknya ya, alat pendukung listriknya, supaya kamu tidak keteteran ketika kondisi baterai dari perangkat elektronik kamu itu low. Dekatkan chargerannya supaya kamu siap dengan segala kemungkinan. Kemudian jangan lupa berdoa ya, berdoa anak-anakku semuanya. Ini penting supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita belajar ini penting kita awali dengan berdoa. Kemudian selain kita berdoa sendiri, kita mintalah doa dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang menyayangi kita. Silakan minta doanya, terutama orang-orang soleh yang ada di dekat kita. Mintalah doa mereka. Insya Allah dengan doa mereka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan akan cepat terkabul. Selain doa, kamu juga minta pendampingan dari orang tua kamu, dari orang dewasa yang ada di sekitar kamu. Boleh kakak kamu, ya, boleh orang tua kamu, boleh paman, ya, atau siapapun yang dianggap mampu mendampingi kamu belajar, ya, orang dewasa yang ada di sekitar kamu. Dan pesan kami kepada ayah bunda semuanya, kepada kakak-kakak yang mendampingi, mohon kesabarannya selama mendampingi putra-putri kita, selama mendampingi adik kita belajar dari rumah. Karena tantangan ketika kita belajar dari rumah adalah salah satunya yaitu bahwa yang mendampingi, yang membimbing pembelajaran adalah orang tua secara langsung atau kakak secara langsung. Maka dari itu mohon kesadaran, mohon kesabaran dari ayah bunda semuanya, ya. Kami harapkan kerjasama dari ayah bunda semuanya. Semoga ya pembelajaran putra putri kita selama belajar dari rumah ini mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi putra putri kita. Ini yang terpenting ayah bunda semuanya. Bagaimana caranya supaya pembelajarannya bermakna? Seperti apa pembelajaran yang bermakna? Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang membekas, ya, membekas di ingatan, di hati putra putri kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menumbuhkan hubungan yang memang hangat, ya, hubungan yang memang akrab antara anak dan orang tua. Nah, supaya hal itu terjadi, maka ayah bunda semuanya silahkan bangun komunikasi yang baik antara ayah bunda dengan putra putrinya, ya.
usahakan suasana hati putra-putri kita senantiasa gembira, senantiasa bisa mengikuti pembelajaran. Itu ya ayah bunda semuanya, sedikit pesan dari kami tentang bagaimana cara kita mendampingi putra-putri kita selama belajar dari rumah. Ini penting bahwa di masa pandemi ini belajar dari rumah ini sangat butuh ya peran serta orang tua ya. Kami di sekolah memberikan instruksi pembelajaran melalui daring, melalui video pembelajaran, dan ayah bunda semuanya membimbing langsung melalui instruksi yang kami berikan. Kemudian kami juga mengontrol perkembangan putra-putri ayah bunda semuanya melalui tugas, kemudian melalui PR ya, melalui lembar kerja yang kami berikan. Maka silahkan kita kerjasama, ayah bunda bantu apa yang kami instruksikan, silahkan dilaksanakan, silahkan dilaporkan kepada kami supaya kami tahu perkembangan putra-putri kita. Ini penting bagi proses pembelajarannya. Itu ya ayah bunda semuanya. Dan persiapan yang terakhir bagi anak-anakku semuanya, kamu ingat kembali materi pembelajaran sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari kemarin, kamu ingat-ingat kembali. Kalau kamu lupa, silahkan kamu tonton kembali video pembelajaran yang sebelumnya supaya kamu ingat kembali dan kita bisa melanjutkan pembelajarannya. Baik, itu ya anak-anakku semuanya, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai tanggung jawab ya anak-anak semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan ada apa sih di organ pernapasan manusia. Nah, kita akan belajar gangguan pernapasan pada manusia. Nah, apalagi di musim saat ini ya, kita kan semua tahu bahwa kita sedang berperang menghadapi COVID-19. Perlu diketahui anak-anakku semuanya, COVID-19 ini atau virus corona ini adalah salah satu virus yang menyerang organ pernapasan. Nah, ini penting kamu ketahui apa sih penyebabnya dari penyakit atau gangguan pernapasan supaya kamu bisa menghindarinya. Ini akan kita pelajari. Cuma sebelum ke sana, Bapak ingin mengetes kamu terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata tanya. Nah, Bapak punya sebuah tantangan kepada kamu semuanya. Kira-kira kalau ada kalimat, kalau ada tema seperti ini ya, temanya tentang penyebab gangguan pernapasan, bisa tidak kamu membuat pertanyaan dari kalimat ini? Silakan kamu buat kalimat ini menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Bapak tantang kamu. Bagaimana caranya, Pak? Gunakan kata tanya anak-anakku semuanya. Kira-kira kata tanya yang cocok untuk membuat kalimat pertanyaan itu yang mana? Iya, betul sekali. Kamu bisa menggunakan kata tanya yang pertama. Kata tanyanya yaitu apa. Nah, kamu bisa menggunakan kata apa untuk membuat pertanyaan. Jadi bagaimana kira-kira bunyinya? Nah, kamu bisa menuliskan kata apa di depannya. Apa penyebab gangguan pernapasan? Betul ya? Nah, bisa ya? Baik, itu ya. Jadi dari kalimat ini kamu bisa menggali sebuah informasi. Kamu bisa menggunakan kalimat pertanyaan. Cara mengubah kalimat pernyataan. Awas ya, ada kalimat pernyataan, ada kalimat pertanyaan. Kalimat pernyataan itu berarti kalimat berita anak-anakku ya. Sedangkan kalimat pertanyaan berarti
kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya yang fungsinya untuk bertanya. Nah, kamu mengubah kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan itu cukup dengan membubuhkan kata tanya. Kata tanyanya bebas, sesuaikan dengan kalimat pernyataannya apa. Nah, di sini yang cocok adalah kata apa. Ketika kita menambahkan kata apa, maka kalimat ini berubah menjadi kalimat pertanyaan. Ya. Apa penyebab gangguan pernapasan? Dan kamu akhiri dengan tanda tanya. Ingat ya, kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya anak-anakku semuanya ya. Dan cara membacanya juga berbeda. Untuk membaca sebuah kalimat pertanyaan itu harus menggunakan nada bertanya. Bagaimana nada bertanya? Nah, seperti ini seperti yang Bapak contohkan ya. Apa penyebab gangguan pernapasan? Nah, itu kan bertanya. Nadanya seperti itu anak-anakku ya. Baik, selain kata apa, ada lagi tidak kata yang lainnya? Kalau menggunakan kata siapa, bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, baik. Kalau menggunakan kata di mana? Nah, kurang bisa ya. Kapan? Nah, mungkin bisa menggunakan kata kapan ya, tapi kurang cocok juga ya. Kira-kira kata apa yang cocok? Karena ini yang ditanyakan penyebab, maka kita bisa menggunakan mengapa. Iya betul, menggunakan kata mengapa. Mengapa ya? Mengapa manusia mengalami gangguan pernapasan? Nah, nanti jawabannya adalah kita akan menjelaskan penyebabnya ya. Mengapa manusia mengalami gangguan pernapasan? Nah, kamu bisa menggali informasi ini, informasi tentang penyebab gangguan pernapasan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Selain kata apa, kamu bisa menggunakan kata tanya mengapa anak-anakku ya. Itu yang kedua. Lalu kata tanya apa lagi yang bisa digunakan? Apa bisa, mengapa bisa, bagaimana? Bagaimana bisa tidak? Bisa ya. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya bagaimana gangguan pernapasan bisa dialami oleh manusia ya, atau bagaimana manusia bisa mengalami gangguan pernapasan. Itu ya, bisa ya. Kata bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan penyebab gangguan pernapasan. Nah, minimal itu anak-anakku semua ya. Minimal ada 3 kata tanya yang bisa digunakan untuk menggali informasi mengenai penyebab gangguan pernapasan. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Nah, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kata tanya mengapa, dan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang kita jawab, apa sih penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu? Apa saja sih faktor penyebabnya? Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Nah, ada 3 penyebab anak-anakku semuanya ya, yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit pada organ pernapasan kita. Yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini berarti bawaan lahir anak-anakku semuanya ya. Berarti sejak lahir ada fisik yang memang tidak ada organ fisik yang terganggu ya. Sejak lahir ada organ fisik yang mengalami kelainan. Misalkan paru-parunya mengalami kelainan ya sejak lahir. Nah, ini adalah faktornya faktor fisik anak-anakku semua ya. Maka dari itu, kepada ayah bunda semuanya yang sedang mengandung, tolong hati-hati dengan kandungannya. Pastikan kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi dari jabang bayi kita itu dalam kondisi yang memang terpenuhi gizinya, terpenuhi nutrisinya, supaya fisiknya sehat, sempurna ya, ketika lahir itu normal.
Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi kenapa bisa mengalami gangguan pernapasan? Ini karena faktor fisik anak-anakku semuanya. Ini bawaan dari lahir ya. Itu seperti misalkan ketika lahir bayinya mengalami prematur sehingga organ pernapasannya belum sempurna dan membutuhkan bantuan alat pernapasan. Itu contohnya ya. Lalu penyebab yang kedua apa, Pak? Penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu adalah karena faktor penyakit ya. Faktor virus, faktor kuman ya. Ini bakteri dan lain sebagainya. Jadi ini disebabkan karena dari luar, adanya penyakit dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya yang sedang kita hadapi ini yaitu COVID-19. Penyebabnya kan virus corona. Nah, si corona ini masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan tubuh kita dalam kondisi yang kurang fit, misalkan imunitasnya sedang turun, maka terjangkitlah dengan virus corona ya. Atau misalkan virus-virus flu yang lain ya. Virus yang lain itu juga bisa, misalkan virus TBC ya, itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang organ pernapasan kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga imunitas ya, menjaga kekebalan tubuh kita supaya tubuh kita bisa menolak penyakit-penyakit yang masuk ya. Penyakit apapun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Melalui apa, Pak? Melalui makanan, melalui pernapasan ya, udara. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa memperhatikan asupan makanan kita, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kita, kebersihannya. Nah, supaya penyakit-penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya anak-anakku semuanya ya. Jadi faktor yang kedua selain fisik, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan karena faktor penyakit. Paham? Iya, ingat ya, pertama faktor apa? Fisik, yang kedua faktor penyakit. Lalu yang ketiga berikutnya adalah faktor lingkungan anak-anakku semuanya ya. Faktor lingkungan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan penyakit. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan yang kotor ini tentu akan mendatangkan penyakit ya. Lingkungan yang kotor, udara yang kotor tentu ini akan mengganggu organ pernapasan kita. Contohnya, misalkan kamu membakar sampah di belakang rumah, ya, asapnya mengganggu tetangga, ya, mengganggu orang-orang di sekitar kamu sehingga menyebabkan batuk-batuk. Nah, itu juga adalah gangguan organ pernapasan, ya. Jadi asap dari pembakaran sampah bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Maka dari itu ini menjadi sebab atas gangguan pernapasan, yaitu faktor lingkungan kotor, ya, lingkungan yang tidak bersih atau pembakaran sampah di lingkungan rumah kamu. Ini bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, ini anak-anakku semua ya, ada 3 sebab yang bisa mengganggu organ pernapasan kita. Yang pertama apa tadi? Faktor fisik, ya, disebabkan karena fisiknya, bawaan lahirnya seperti itu. Lalu ada yang disebabkan karena faktor penyakit. Yang ketiga karena faktor lingkungan. Ingat ya, 3 penyebab ini yang bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita harus tahu bagaimana cara mencegahnya. Itu ya anak-anakku semuanya. Diharapkan anak-anakku semuanya setelah mengetahui penyebabnya, anak-anakku bisa menghindarinya dengan menjauhkan 3 sebab ini ya. Kalau faktor fisik mungkin susah ya dijauhkan karena ini bawaan lahir, ini takdir kita. Nah,
maka caranya adalah bukan mencegah tapi mengobati. Kita berobat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor penyakit, faktor lingkungan ini bisa kita cegah anak-anakku semuanya. Kita cegah penyakit dengan cara menjaga imunitas tubuh kita. Ya, kita terus gembira, jangan sampai kita stres, jangan sampai kita terlalu memikirkan sesuatu sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi drop. Lalu lingkungan, kita senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, setelah kita tahu penyebabnya secara umum ya, penyebab gangguan pernapasan, kita akan belajar apalagi Pak. Nah, kita akan belajar ini nih. Kamu lihat contoh penyakit atau gangguan pernapasan yang dialami oleh manusia. Di sini setidaknya Bapak menulis ada 5 ya. Ada 5 contoh penyakit pernapasan. Yang pertama ada asma, yang kedua ada paru-paru basah, yang ketiga ada influenza, ada kanker paru-paru, dan yang terakhir ini Bapak cantumkan yang sedang kita hadapi yaitu COVID-19 ya. COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019 ya, yaitu penyakit yang disebabkan karena virus corona anak-anakku semuanya. Nah, ini hanya sebagian anak-anakku semuanya. Masih banyak contoh-contoh penyakit atau gangguan pernapasan yang bisa menyerang tubuh kita. Maka dari itu penting bagi kamu untuk mengetahui jenis-jenis penyakit ini. Silahkan kamu cari tahu ya. Kamu cari tahu di berbagai sumber belajar, di internet, di buku ya. Silahkan kamu cari tahu jenis-jenis penyakit lainnya. Pak, kenapa harus tahu? Ya supaya kamu bisa tahu penyebabnya dan bisa menghindarinya. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Ini salah satu contoh yang Bapak tampilkan. Ada 5 di sini, ada asma, ada paru-paru basah, ada influenza, kanker paru-paru, COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan bahas salah satunya anak-anakku semuanya ya. Kalau COVID-19 kan kamu sudah banyak mendapatkan ya informasinya dari televisi, dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan membahas salah satunya yaitu penyakit asma. Nah, penyakit asma ini salah satu penyakit organ pernapasan yang berbahaya anak-anakku semuanya ya. Karena penyakit asma ini disebabkan karena alergi ya. Asma ini adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi ya anak-anakku semuanya. Kamu harus berhati-hati bagi kamu yang alergi terhadap sesuatu yang bisa mengganggu organ pernapasannya. Kamu supaya bisa menjaga ya kebersihan lingkungan kamu. Apa sih pencetus alerginya? Nah, alerginya ini bisa disebabkan pertama karena udara dingin ya. Biasanya kalau orang-orang yang mengidap penyakit asma ketika berada di udara dingin, suhunya dingin, dia akan mengalami sesak napas anak-anakku ya. Gejalanya adalah sesak napas. Lalu selain udara dingin, alergi ini bisa dicetuskan oleh rambut ya, oleh rambut yang terhisap, oleh kotoran yang terhisap, oleh debu ya yang terhisap. Maka dari itu kamu harus senantiasa menjaga kebersihan. Rambut apa Pak kok bisa terhisap? Misalkan bulu-bulu kucing ya, bulu-bulu halus ya dari hewan, itu bisa menyebabkan alergi anak-anakku semuanya. Ada orang-orang tertentu yang memang alergi terhadap bulu-bulu halus, terhadap kotoran, terhadap debu ya. Kalau ada debu sedikit saja langsung bersin ya. Kalau ada kotoran sedikit saja langsung bersin, alergi. Dan bisa menyebabkan sesak napas juga. Itu ya anak-anakku semuanya. Atau bisa juga karena tekanan psikologis anak-anakku semuanya, tekanan kejiwaan. Misalkan mengalami kondisi yang sangat berat, menghadapi suatu permasalahan yang sangat berat, maka ini bisa menyebabkan sesak napas anak-anakku semuanya.
Jadi bagi anak-anakku semuanya yang punya gejala alergi ya, tolong hati-hati, selalu jaga emosinya ya supaya tetap tenang, selalu jaga kebersihan lingkungannya supaya tetap bersih ya, supaya ada dalam kondisi yang sehat anak-anakku semuanya ya. Lalu bagaimana gejalanya? Gejala asma ini biasanya batuk ya. Batuknya terutama malam hari atau dini hari. Nah, hati-hati bagi anak-anakku semuanya yang ada gejala batuk-batuk, segera konsultasikan ke dokter, minta diobati ya. Kemudian selain batuk-batuk juga sesak napas. Jadi napasnya sesak anak-anakku semua ya. Napasnya sesak. Kalau napasnya sudah sesak ini berbahaya ya. Salah satu kebutuhan kita adalah bernapas, udara bersih. Bagaimana jadinya kalau kita sulit bernapas anak-anakku semuanya ya? Udara tidak akan bisa masuk sehingga metabolisme tubuh kita akan terganggu. Karena dengan bernapas manusia bisa menghirup oksigen dan oksigen ini dibutuhkan untuk tubuh kita. Kemudian gejala lainnya adalah napasnya berbunyi anak-anakku semuanya ya. Napasnya berbunyi ya. Kenapa bisa berbunyi? Ya karena ada penyumbatan di dalam saluran pernapasan kita ya. Maka dari itu muncullah bunyi. Ya, maka kamu harus segera tuh kalau ada gejala seperti itu, napasnya berbunyi, kamu sesak, lalu napasnya berbunyi, itu menunjukkan gejala dari penyakit asma. Harus segera diobati anak-anakku semuanya. Lalu gejala lainnya adalah rasa berat di dada ya. Jadi karena sesak dadanya berat, terasa berat ya, sulit bernapas. Kemudian gejala berikutnya dahaknya sulit keluar. Nah, mau batuknya berdahak tapi sulit untuk dikeluarkannya. Itu adalah salah satu gejala dari penyakit asma. Nah, ini anak-anakku semuanya ya, informasi pertama mengenai satu jenis penyakit yang mengganggu organ pernapasan ya. Yang kita pelajari adalah asma. Apa itu asma? Sudah kita pelajari. Kamu bisa lihat di layar pengertiannya. Pencetusnya alergi dan pencetus alerginya apa ada di sana ya, sudah kita pelajari. Gejala-gejala seperti apa sudah kita pelajari tadi. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tahu gejala penyakit asma ya, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar penyakit-penyakit yang lainnya ya. Nah, atau kamu bisa belajar sendiri dari referensi lain, dari sumber belajar lain mengenai penyakit-penyakit yang lainnya ya. Silahkan kamu untuk belajar secara mandiri dari berbagai sumber. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah penyakit pernapasan? Nah, secara umum ya, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, istilah protokol kesehatan ini sangat familiar ya zaman-zaman sekarang ya. Di musim COVID-19 ini istilah protokol kesehatan ini sangat viral anak-anakku semuanya. Mungkin anak-anakku semuanya sudah mengenal istilah protokol kesehatan, sering mendengar dari televisi, dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah dilaksanakan anak-anakku semuanya ya. Percuma kamu tahu protokol kesehatan seperti apa tanpa kamu melaksanakan. Jadi apa yang sudah kamu ketahui harus kamu laksanakan anak-anakku semuanya, supaya apapun yang kamu ketahui itu bisa bermanfaat. Baik, protokol kesehatan apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penyakit pernapasan, baik yang disebabkan karena virus, karena penyakit ataupun karena lingkungan. Yang paling penting yang pertama adalah kamu harus melaksanakan pola hidup bersih anak-anakku semua ya. Pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS ya. Apa itu PHBS? Pola hidup
bersih dan sehat anak-anak semuanya. Jadi pola hidup kita harus bersih ya. Tubuh kita harus bersih, rumah kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih. Selain bersih juga sehat ya anak-anak semuanya. Pola makan kita sehat, pola tidur kita sehat, pola istirahat kita sehat ya. Nah, itu semuanya harus bersih dan sehat. Dengan begitu ya, dengan pola hidup bersih dan sehat, kita insya Allah akan terhindar dari berbagai gangguan organ pernapasan, dari berbagai penyakit, khususnya penyakit yang menyerang pernapasan ya. Semua jenis penyakit akan terhindar ketika kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat anak-anakku. Itu ya. Apakah cukup dengan hanya pola hidup bersih dan sehat? Tidak ya. Salah satu pola hidup sehat yaitu olahraga anak-anakku semuanya ya. Kamu jaga kesehatan tubuh kamu dengan berolahraga. Ingat ya, olahraga itu penting ya. Pak, bagaimana olahraganya selama di rumah? Ya, olahraganya seperti apa? Banyak yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa angkat beban beban badan kamu ya. Bisa push up ya. Bisa sit up, pull up dan lain sebagainya. Atau kamu bisa jalan-jalan ya di sekitar rumah. Kamu bisa melakukan kegiatan atau aktivitas bersih-bersih, itu juga sama olahraga. Yang penting ada gerakan yang kamu lakukan ya. Syukur kalau bisa lari ya, itu. Kemudian naik sepeda ya. Kemudian olahraga lain yang bisa kamu lakukan di rumah ya. Yang penting apa? Yang penting jaga protokol kesehatannya ya. Ketika berolahraga juga kamu jaga keselamatan diri kamu ya. Jangan sampai berolahraga yang berkerumun. Nah, itu kan olahraganya sehat tapi berkerumunnya itu yang bisa mendatangkan penyakit ya. Itu. Jadi olahraga pentingnya anak-anakku semuanya. Selain menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kamu juga harus bisa berolahraga. Minimal pagi-pagi ya, bangun tidur kamu olahraga ya. Kemudian sore kamu olahraga. Silahkan atur jadwalnya. Selama di rumah itu kamu atur jadwalnya. Kapan waktunya olahraga, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar. Nah, pandemi ini mengajarkan kita, mendidik kita untuk lebih disiplin anak-anakku. Silahkan kamu atur jadwal belajar, jadwal main, jadwal istirahat, jadwal olahraganya secara mandiri. Supaya kamu bisa tetap menjaga kondisi tubuh kamu tetap sehat, tetap fit, imunitas kamu terjaga. Ya, sehingga dengan terjaganya imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita, penyakit tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke ya anak-anak semuanya, paham? Baik. Nah, selain itu penyakit atau gangguan pernapasan itu biasanya sifatnya menular anak-anakku ya. Seperti COVID-19 ini kan menular ya. Menular dari satu orang ke orang lainnya. Melalui apa? Melalui droplet ya, melalui percikan ludah ya, percikan ludah. Nah, penularan ini bisa dicegah kalau kamu menjaga jarak anak-anakku semuanya ya. Kamu menjaga jarak, jaga jarak aman dengan orang di sekitar kamu minimal 1,5 meter lah ya, sampai 2 meter. Jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan siapapun ya. Dengan siapapun ketika kamu keluar rumah, kamu jaga jarak. Jangan sampai kamu terlalu dekat, ada dalam kerumunan sehingga memungkinkan untuk penyebaran virus ya, itu. Lalu berikutnya adalah kamu bisa juga menggunakan masker atau alat pelindung diri lain seperti face shield dan lain sebagainya ya. Nah, ini selalu gunakan masker ya, gunakan masker. Selain tadi pola hidup bersih dan sehat, olahraga, jaga jarak, kamu gunakan masker. Ini penting supaya
organ pernapasan kamu terlindungi. Masker itu kan menutupi hidung dan bagian mulut kamu. Nah, virus itu masuk melalui dua organ ini, melalui hidung dan melalui mulut. Maka kita harus melindunginya dengan menggunakan masker. Masker itu kan mask ya, penutup ya, atau topeng lah gitu ya. Maskernya seperti apa, Pak? Nah, zaman sekarang orang-orang sudah kreatif membuat masker dengan karakter-karakter tertentu ya yang menarik. Silakan bisa kamu gunakan ya. Ada yang dengan gambar ya, ada yang dilengkapi dengan emoji ya. Gambar mulut, ada yang menggunakan gambar logo instansi pemerintah dan lain sebagainya ya, banyak masker. Begitupun dengan face shield ya, face shield juga sama, itu adalah pelindung ya, alat pelindung diri. Nah, bicara soal masker, masker ini kan penutup ya, mask ya, penutup muka, penutup wajah. Nah, ini bisa kita sebut sebagai topeng. Nah, bicara soal topeng, kita akan masuk nih ke materi berikutnya. Nah, Bapak akan nyambungkan, Bapak akan menghubungkan masker ke dalam topeng ya. Masker atau face shield ini itu kan sama seperti topeng ya anak-anakku semuanya, penutup wajah kita. Fungsinya ini bisa sebagai APD ya, bisa juga sebagai properti tarik. Pak, masa masker jadi properti tarik? Nah, masker di sini adalah topeng ya. Yang Bapak maksud adalah topeng gitu ya. Ini akan kita sambungkan dengan materi pembelajaran berikutnya, yaitu properti tarik. Jadi fungsi topeng itu ya bisa sebagai salah satu properti tarik. Apa sih properti tarik? Ada yang tahu tidak? Apa itu properti tarik? Nah, properti tarik itu adalah semua peralatan ya yang dipakai ya, yang dibutuhkan dalam pementasan tarik, itu namanya properti tarik ya. Semua yang digunakan ketika kita melakukan pementasan tarik namanya adalah properti tarik. Nah, mungkin kamu pernah melihat sebuah tarian ya, ada tarian tari topeng. Nah, dia menampilkan tari topeng dengan mengenakan topeng. Nah, topeng di sini difungsikan sebagai properti tari anak-anakku semuanya ya. Fungsinya apa properti tari ini? Ya sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap dalam pementasan tari itu ya. Karena tanpa properti ini ya penampilan tidak akan menarik, sesuai dengan tema tentunya, sesuai dengan nama, sesuai dengan jenis tarian yang sedang dibawakan. Itu ya anak-anakku semuanya. Kita akan belajar mengenai properti tari. Lalu jenis-jenisnya. Nah, selain topeng, dalam properti tari ini ada benda-benda lain yang sering digunakan ya. Kalau topeng itu digunakan dalam tari topeng. Nah, ada lagi yang disebut tari piring. Nah, tari piring ini maka propertinya apa? Tentu piring anak-anakku semua ya. Benda yang digunakan dalam pementasan tari piring itu adalah piring, nama bendanya, sehingga disebut tari piring. Nah, piring yang digunakan dalam tari piring itu disebutnya properti tari ya, perlengkapan tari dari tari piring. Paham ya anak-anak semuanya? Apa itu properti tari? Fungsinya untuk apa? Jenisnya apa? Jenisnya berarti disesuaikan ya, disesuaikan dengan jenis tariannya. Lalu kalau tari jaipong, propertinya apa? Nah, biasanya kalau tari jaipong kan menggunakannya selendang, maka propertinya adalah selendang anak-anakku semuanya ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan kamu identifikasi, kamu cari properti-properti lain pada jenis tarian lain ya. Banyak ya, Indonesia ini kaya budaya, kaya adat istiadat.
tariannya banyak. Silahkan kamu cari tahu kira-kira tarian apa saja yang menggunakan properti. Pak, apakah ada tarian yang tidak menggunakan properti? Ada ya. Ada tarian yang tidak menggunakan properti. Misalkan tarian yang tidak menggunakan properti. Ada satu tarian dari Aceh, misalkan tari saman. Nah, ada tari saman yang tidak menggunakan properti. Jadi hanya menggunakan tangan kosong, anak-anak semuanya. Tidak ada properti yang digunakan. Itu ya anak-anak semuanya, kita sudah belajar tentang properti tari. Apalagi? Nah, sekarang ke tugas. Materi kita sudah selesai pada hari ini. Kita sudah belajar 3 jenis materi. Pertama, kalimat tanya ya, menggali informasi dengan kata tanya dengan kalimat tanya. Yang kedua tentang gangguan organ pernapasan, dan yang ketiga tentang properti tarik. Kita sudah belajar 3 hal tersebut. Sekarang Bapak minta kamu simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Buatlah kesimpulan. Pak, biasanya langsung Bapak yang buat ya, langsung ditampilkan. Nah, kali ini Bapak ingin menguji kemampuan ya, kemampuan pemahaman kamu, konsentrasi kamu tentang materi pembelajaran. Silahkan kamu buat kesimpulannya, tulis kesimpulannya di buku tulisnya masing-masing, lalu kamu setorkan ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai ya. Cara menyetorkannya tergantung perintahnya seperti apa. Apakah langsung, apakah melalui dipoto saja, atau melalui link tertentu. Silahkan ikuti instruksi dari guru kelasnya masing-masing ya. Silahkan kamu buat tuh kesimpulannya apa. Tadi kita sudah belajar apa? Kalimat pertanyaan, gangguan organ pernapasan, dan properti tarik. Silahkan kamu simpulkan ya. Bapak yakin kamu bisa. Silahkan. Itu ya tugasnya anak-anak semuanya. Kemudian soal evaluasinya nih. Selain tugas ada soal. Soalnya seperti apa? Tolong dicatat. Yang pertama, jelaskan 3 penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Ya, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, jelaskan gejala penyakit asma. Apa saja gejalanya ya. Yang ketiga, tuliskan 3 jenis tarian lain yang menggunakan properti. Kamu cari dulu jenis tarian lainnya apa selain yang tadi Bapak sebutkan. Ada tari piring, ada tari topeng, ada tari jaipong. Kamu sebutkan 3 tarian lain yang menggunakan properti ya. Sebutkan, dan kamu sebutkan propertinya apa. Paham ya? Oke, itu soal evaluasinya, dan terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung anak-anakku semuanya ya. Kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang sulit dipahami ya. Mungkin anak-anakku semuanya menyaksikan video ini terlalu cepat penjelasannya ya, atau terlalu berbelit-belit kata-kata yang digunakannya. Bapak mohon maaf. Kalau kamu masih belum paham, silahkan diulangi lagi videonya, diputar kembali pelan-pelan saja. Yang penting kamu bisa mengikuti, yang penting kamu paham. Oke? Siap. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu sehat, selalu bisa mengikuti video pembelajaran ini ya, supaya anak-anakku semuanya bisa mengikuti ya, bisa selalu mengikuti. Jangan lupa kamu subscribe ya channel YouTube Bapak, kamu nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan ya. Terus jangan lupa juga kamu like, share, dan berikan komentar. Silahkan kamu berikan komentar, tuliskan keluhan kamu, tuliskan kekurangan video ini apa, kamu masukkan kritik-kritik, saran-saran yang bisa membangun video pembelajaran ini menjadi lebih
baik lagi, menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat umum, bagi teman-teman kita yang sedang belajar. Oke, anak-anak semuanya. Iya, terima kasih, dan Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mencapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Ditutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.